Jadi menambahkan kodrat itu tidak bertransubstansiasi, Pak. Jadi jangan Anda berpikir Allah menjadi manusia seperti nasi jadi bubur. Atau apa ya saya katakan ya? Ya itulah. Nasi jadi bubur atau apa ya? Bertransubstansiasi. Anda pasti mengerti itu. Disebut sebagai Bapak tadi. Berarti yang dimaksud realita itu bisa disandingkan dengan eksistensi atau esensi? Ya, karena esensi itu ada karena eksistensinya ada. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang eksistensi, kita membicarakan sesuatu yang ada sebagai apa adanya kan. Tapi Betul. kalau kita membicarakan esensi, itu kita membicarakan sesuatu sebagai dia sebagaimana yang terbagi kan. Iya, tidak mungkin ada eksistensi tanpa esensi, Pak. Ya benar, tapi yang dimaksud ini yang mana? Apa dia itu eksistensi? Berarti kan begini, sesuatu disebut eksistensi atau keberadaan itu sendiri, berarti kan dia itu satu dalam satu. Misalnya begini, saya dan Anda itu eksisten, dan keberadaan kita tidak bisa dipisah. Berarti keberadaan saya, Anda, Tuhan itu satu eksisten. Menurut Bapak gimana? Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu eksis, ada, sebagaimana apa adanya di dalam esensinya, yaitu yang ilahi. Makanya tadi saya katakan, nggak mungkin Allah itu tanpa Firman dan tanpa Roh. Karena Firman dan Roh saya setuju. Iya. Nah, tapi dalam bahasan itu berarti kan eksistensi Tuhan itu terpisah dengan eksistensi diri kita dan eksistensi alam semesta atau tidak? Ya, Allah Sang Bapa itu transenden, Pak. Dia di segala sesuatu, dan sifatnya Allah itu hidup. Jadi segala sesuatu yang hidup itu karena Allah berarti ada kan dalam diri Allah, dalam diri Allah itu dan dalam diri kita itu kan satu eksistensi. Ya, kita tidak sama seperti Allah, Kenapa Pak. bisa menjadi terpisah? Ya, karena dosa. Dosa yang kita membahas tentang eksistensi. Dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Makanya dosa itu yang membuat manusia itu terusir dari Taman Eden. Roma 6 ayat 23. Jadi dosa itu karena gini, Allah itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Makanya dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan ia tidak dapat menyangkal dirinya. Walaupun kita tidak setia, ia tetap setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan gambar Allah itu adalah Kristus sendiri, Kolose 1 ayat 15. Tetapi manusia itu diuji, apakah dia bisa menjadi serupa dengan Allah di dalam kekudusannya. Dan ternyata manusia itu, dia menjadi gagal karena apa? Dia menggunakan free will-nya untuk memberontak kepada Allah. Maka dia menjadi gagal serupa dengan Allah. Karena tujuan orang Kristen, manusia itu diciptakan adalah untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menurut Rasul Petrus. Ya. Nah, jadi yang membuat manusia Pak, mengambil kodrat ilahi. Yang mengambil kodrat ilahi bersatu dengan yang ilahi di dalam kekudusannya. Karena manusia Saya mau tanya yang dimaksud tujuan kita hidup atau tujuan kita ada itu kan menjadi satu dengan yang dikodrati kan katanya Bapak kan gitu. Ya, satu dengan yang dengar ya. Berarti kan kalau dalam pengertian Hinduism mungkin kita agak loncat gitu kan, yang mungkin yang bisa pahami penyatuan Tuhan dan manusia kan seperti itu kan. Ya, penyatuan Tuhan dengan manusia dalam relasinya, Pak. Relasinya. Penyatuannya dalam relasi eksistensi atau esensi. Manusia esensi. Manusia itu sudah esensi, Allah itu juga esensi, Pak. Makanya Allah itu generic name itu hakikatnya, ousianya. Makanya Trinitas itu 3 pribadi dalam satu ousia. Jadi Allah dengan manusia itu tidak satu esensi. Esensinya Allah ya adalah Allah, esensi manusia yang manusia. Itu esensinya. Jadi menyatu. Sebentar.
Bentar. Pak. Menyatu dengan kodrat ilahi. Menyatu dengan kodrat ilahi. Paham. Itu dalam pengertian relasinya. Karena tujuan yang saya maksud eksistensi, kalau dalam bahasa filsafatnya kan yang ada, ya kan. Kalau esensi itu apanya, keapaan. Kalau eksistensi ada. Kalau ya, esensi manusia ada, apa, Allah juga ada, betul. Nah, kan dalam begitu. Dalam konteks tujuan hidup kita kembali kepada ke dalam penyatuan ini. Yang saya tanyakan itu penyatuan dalam ada ini sendiri, atau hakikat tertinggi itu, atau hakikatnya sendiri itu, atau dia itu yang dimaksud itu penyatuan dalam segi keapaan, di mana itu terdapat ada sifat, karakteristik, ataupun wujud itu sendiri. Maksudnya gimana, Pak? Ya, manusia itu bersatu dengan kodrat ilahi, artinya dia dipulihkan untuk menjadi seperti keadaan yang semula, Pak, di mana dosa tidak ada. Karena tadi kan Anda bertanya, yang memisahkan itu apa? Dosa. Karena Allah itu tidak berdosa dan dia itu kudus, maka dia tidak bisa bersatu di dalam relasinya dengan manusia yang tidak kudus. Maka tujuan Kristus datang ke dunia adalah menguduskan yang tidak kudus agar bersatu di dalam kodrat ilahi yang adalah kudus. Jadi relasi, karena Allah itu kudus, maka manusia pun harus kudus agar dapat bersatu dalam relasi. Karena manusia dengan Allah tidak dapat bertemu kalau manusia itu kotor dan Allah itu kudus. Makanya dalam budaya orang Israel, imam besar itu yang memerantarai bangsa Israel ke hadapan Allah di dalam ruang maha kudus. Itulah yang mempersatukan mereka. Makanya dalam kitab Hosea, hubungan Allah dengan manusia itu seperti suami istri, satu di dalam relasi. Yang dimana dalam iman kekristenan sendiri, hubungan suami istri tidak lagi dua, tetapi menjadi satu. Satu dalam apa? Relasi. Bukan satu dalam keberadaan, tapi satu di dalam relasi. Karena itu tadi, esensi manusia adalah manusia. Kodratnya begitu. Esensi Allah adalah Allah. Nggak mungkin manusia bisa menjadi Allah. Tapi Allah bisa menjadi manusia. Allah menjadi manusia pun tidak bertransubstansiasi, tetapi menambahkan sarx egeneto. Yohanes 1 ayat 16. Menambahkan kodrat, Itu bukan bertukar. yang dimaksud menambahkan kodrat itu seperti apa ya? Menambahkan kodrat sama seperti firman Allah menjadi buku. Firman Allah itu kan dari Allah. Ketika dia di dalam buku, dia itu menambahkan kertas agar firman itu bisa dibaca, bisa diketahui orang. Jadi buku itu, kitab suci itu punya dua. Dia adalah kertas, sebagaimana apa adanya dia kertas. Tapi dia juga firman Allah, sebagaimana adanya firman Allah itu tertulis di dalam yang datang dari Allah. Maka di dalam Kristus, dia menambahkan kodrat. Dia adalah firman yang keluar dari Bapa dan menyatakan dirinya di dalam daging. Jadi para murid dan para rasul itu melihat daging, manusia yang hidup. Tetapi hakikatnya sejak mulanya dia adalah firman yang keluar dari Bapa yang menyatakan siapa Bapa di dalam daging. Jadi menambahkan kodrat itu tidak bertransubstansiasi, Pak. Jadi jangan Anda berpikir Allah menjadi manusia seperti nasi jadi bubur. Atau apa ya saya katakan ya? Ya itulah. Nasi jadi bubur atau apa ya? Bertransubstansiasi, Anda pasti mengerti itu. Transubstansiasi maksudnya apakah dia berubah itu, substansi, berubah substansi. Berarti kan gini, secara eksistensi satu, ya kan? Tapi secara esensi berbeda. Kita dan Allah berbeda kan? Pada itu kan eksistensi manusia dengan Allah beda nggak? Kalau kita membahas eksistensi atau ada sebagaimana adanya, eksistensi itu satu. Jadi tidak mungkin ada dua pribadi dalam eksistensi, itu tertolak kan dalam hukum rasional.
Kalau dalam Ya, filsafat kan dapat Allah itu demikian, nggak ya rasional, kan? Allah itu suprarasional, Ya, Pak. ini kan bukan masalah seperti itu. Kita berbicara kan masalah tentang yang ilmiah kan, yang secara yang kita Ya, pahami. ilmu pengetahuan itu Nah, juga kan dibagi tiga. Ada yang rasional, ada yang kan kontrarasional, ada begitu. yang suprarasional. Kalau Anda mau Kan begini, merasionalisasi Tuhan, kalau Anda mengatakan eksistensi itu satu kan? sudah, kamu tidur saja. Kalau belum mengerti apa-apa, jangan banyak ngomong, Pak. Ya, ketika Anda mau merasionalkan Tuhan, kamu pun sudah gagal mendefinisikan Tuhan itu apa. Tuhan kok kamu rasionalkan menurut rasiomu? Tuhan itu di atas rasio. Ya, saya pikir tadi kamu orang yang pintar, ternyata sama saja. Tuhan kamu rasionalkan, ya kamu gagal. Tuhan itu di atas rasio, Pak. Ilmu pengetahuan itu ada 3 level. Ada yang rasional, ada yang kontrarasional, ada yang suprarasional. Ya, Yesus lapar, itu rasional. Yesus tidak makan 40 hari tapi tidak mati. Itu kontrarasional. Tapi Yesus membangkitkan orang mati dan bangkit dari hidup. Itu suprarasional. Jadi kalau Anda tidak punya kemampuan mendefinisikan, meletakkan kasus itu pada ilmu pengetahuan di level yang mana, jangan banyak bicara. Gitu loh. Ya. Nah, kita nggak harus percaya. Yohan Mario. Yesus katakan, beritakan Injil ke seluruh dunia. Ya, Injil siapa yang diberitakan ke seluruh dunia, brother? Jadi otaknya itu tuh. Halo? Buat kita tahu lah. Ya, itu kadang kita terlalu mencari tahu tentang Tuhan. Bagus dong. Buat kita, itu. Halo. Baik sebenarnya. Aduh. Itu Mereka juga ikut diskusi di sana, gitu. Gitu ya. Jadi ya. Mereka juga lagi diskusi. Ini supaya banyak yang mau naik ya. Banyak. Sabar ya. Butuh proses, soalnya sebagian udah ada yang tidur. Jadi saya prioritasin yang apa? Yang duluan ini dulu. Kok nggak ada ya? Ya silakan Marco Vanuatu. Selamat malam, Mbak Eva. Ya silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Iya, saya mau tanyakan satu hal. Jadi saya percaya bahwa semua ini Tuhan tuh Alfa dan Omega. Jadi Tuhan sudah tahu dari awal dan yang akhir. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini Tuhan tahu akhirnya kemana itu. Betul. Karena Dia Maha Kuasa. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, jadi contoh nih, kalau saya percaya sama Tuhan, saya minta sesuatu, kan itu otoritasnya ada di Tuhan. Tugas saya adalah percaya saja. Apapun yang terjadi itu otoritasnya ada di Tuhan. Sama keselamatan itu kan datang dari Tuhan. Jadi kita juga percaya bahwa keselamatan itu ada dari Tuhan. Nah, yang saya jadi pergumulan saya itu, saya kadang-kadang tahu bahwa iman yang tumbuh di dalam diri saya itu juga dari Tuhan. Jadi bukan karena saya. Jadi kalau saya bekerja tuh karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan tuh ada di Roh Kudus itu ada di dalam saya. Jadi saya tahu Tuhan tuh tahu nanti saya terakhirnya kemana. Bukan karena kekuatan saya. Ada yang kadang bilang gini, wah karena saya percaya, saya yakin karena Tuhan. Bukan karena sayanya, karena Tuhan ada di dalam saya itu maka saya bisa jadi seperti ini. Kira-kira bagaimana menurut Mbak Eli? Ya.
Tuhan itu berotoritas, Pak. Tapi Tuhan itu otoritasnya adalah otoritas yang tidak otoriter. Ya, jadi otoritas Tuhan itu tidak otoriter dalam pengertian begini. Kita itu semua dan masing-masing itu dianugerahi free will. Misalnya, saya percaya sama Tuhan. Itu berarti Tuhan yang tanamkan iman itu dalam saya. Ya. Dan orang yang tidak percaya Tuhan berarti Tuhan tidak tanamkan benih itu dalam dia. Bukan begitu. Kita lihat dalam Lukas 8 ya. Ayat 11. Bentar ya. Lukas 8 ayat 11. Ya. Inilah makna perumpamaan itu. Benih itu firman Allah. Jadi benih itu ditabur ke semua orang. Firman Allah itu diberikan ke semua orang. Dan firman Allah itu, Pak, harus ditumbuhkan. Semua orang diberi firman. Semua orang mendengarkan firman Tuhan bagi yang mendengar. Tapi tidak semua orang percaya. Kenapa? Karena benih itu bertumbuh atau tidaknya, firman Allah itu bertumbuh atau tidaknya, itu tergantung kemauan manusia itu mau menumbuhkannya atau enggak. Tuhan tahu segala sesuatu, tapi bukan pengetahuan Tuhan yang menjadi dasar penetapannya. Tuhan tahu saya akan membunuh, dan saya memang harus membunuh. Tapi bukan berarti Tuhan yang memaksa saya untuk membunuh. Karena pengetahuan Tuhan nggak bisa gagal. Kalau Tuhan tahu saya besok akan berzina, saya harus berzina besok. Karena pengetahuan Tuhan nggak boleh gagal. Tapi mengenai saya berzina besok, itu karena keinginan saya. Bukan oleh karena keinginan Tuhan. Dan Tuhan yang memaksa saya untuk melakukan itu. Ya, jadi Tuhan memang berdaulat. Atau dalam bahasa teologi disebut providensi Allah. Allah itu berprovidensi atas segala sesuatu. Tapi providensi Allah itu secara pasif, bukan secara aktif. Bukan dia yang mengontrol manusia untuk melakukan tindakan. Tapi dia mengizinkan manusia melakukan tindakan atas apa yang manusia itu ingin lakukan berdasarkan will-nya yang free yang dianugerahkan kepada manusia itu. Karena manusia sampai sekarang pun masih punya hati nurani, kemampuan untuk berbuat baik. Karena hati nuraninya akan menimbang itu. Makanya orang-orang yang tidak mendengar Injil, kata Rasul Paulus dalam Roma 2 ayat 11-16, itu akan dihakimi menurut apa? Hati nuraninya. Karena hati nuraninya akan menjadi standar penghakiman bagi dirinya. Gitu.